Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Burung di hinggap di dahan, berkicau merdu di pagi hari. Mari kita simak uraian Al-Quran, metode Al-Hasani mudah dipelajari. Pucuk pandan harum mewangi, daunnya lebat, indah berseri. Dengan metode yang telah teruji, mengurai Al-Quran lebih mengerti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita ke acara pokok di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 105, yang akan disampaikan oleh Buya Rijal Al-Hasani, didampingi oleh Ibu Elita Warni Lubis dari kelas GGF 13. Kita sapa Buya Rijal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Buya dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing kita semua untuk bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Kita sapa juga Ibu Elita Warni Lubis dari kelas GGF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Ya, semoga Ibu nanti mengurai ayat Al-Quran, diberikan kelancaran, kemudahan, sukses, dan mumtaz dalam mengurai ayat Al-Quran ini. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Buya. Silakan Buya. Semoga Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sangat sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap semua tindak tanduk kita, tutur kata kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat kayak Al-Quran. Selawat beri salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharapkan nanti di yaumul hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 105 yang pagi ini dibawakan oleh Bu Elita Warni Lubis. Assalamualaikum Bu Elita Warni Lubis. Waalaikumsalam. Ibu di mana posisi Bu? Di Padang Sidimpuan, Bu ya. Oh, di Padang Sidempuan. Oh.
Baik, Ibu yang ngajak dulu ke Alasani siapa, Bu? Kakanda sampai lubis Bu ya. Oh, Bu Sampil. Itu kakak, kakak Ibu Ilya I- Tawarni ya. iya iya Bu ya. Alhamdulillah. Beda berapa tahun dengan Bu Sampilnya, Bu? 2 tahun Bu ya. Oh, berarti di atas langsung ya. Iya Alhamdulillah. Dulu belajar langsung ke Solo ya. iya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu sekarang tergabung di kelas 13 bersama Pak Joko Suranto dan Bu Sispayen ya. Iya iya Bu ya. Oke. Kalau gitu, Ibu, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan, Bu. Terima kasih Bu ya atas kesempatan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani selaku penyusun sekaligus pembina gramatikal Al-Quran dan dengan metode Al-Hasani beserta keluarga. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pembimbing gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani dan tahsin Al-Quran. Dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta Jum kajian Ba'da Subuh yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan kita dapat mengikuti Jum kajian Ba'da Subuh ini dalam rangka mengurai ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di kemudian hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Jum kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengurai Al-Quran mendampingi beliau pada pagi hari ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada seluruh pembimbing kelas gramatikal Al-Quran dan kelas tahsin Al-Quran, khususnya kepada pembimbing kelas GGF 13, Ustadz Joko dan Ibu Sispa yang penuh kesabaran dan ikhlas membimbing kami dalam belajar mengurai ayat Al-Quran ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Hadril dan Bapak Saad Murdi, serta Bapak Helmi yang berperan aktif dalam kajian Ba'da Subuh setiap harinya. Kepada Bapak Helmi, terima kasih telah bersedia menampilkan PPT saya pada pagi hari ini. Dan kepada Ibu Tuti juga, terima kasih telah membantu membuatkan PPT saya ini. Kemudian, ucapan terima kasih kepada seluruh koordinator kajian Ba'da Subuh Jum Al-Hasani setiap harinya yang tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Untuk Kakanda sampai lulus, terima kasih selalu mendukung saya sehingga sampai sekarang masih istiqomah dan insya Allah akan selalu istiqomah dalam belajar Al-Quran dengan metode Al-Hasani ini. Dan kepada teman-temanku semua di kelas GGF 13, terima kasih atas dukungannya sehingga saya bisa tampil di pagi hari ini. Sebelum saya mengurai Al-Quran
surah Al-A'raf ayat 105 ini, sebelumnya saya akan sampaikan bacaannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqun ala an la aqula ala Allahi illal haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa'arsil ma'iya bani Israil. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 105 terdiri dari 2 bagian dan 21 penggalan. Bagian pertama mulai dari penggalan 1 sampai dengan penggalan 9. Bagian kedua mulai dari penggalan 10 sampai dengan penggalan 21. Penggalan Quran Surah Al-A'raf ayat 105. Penggalan pertama, haqiqun. Penggalan kedua, ala. Penggalan ketiga, an. Penggalan keempat, la. Penggalan kelima, aqula. Penggalan keenam, ala. Penggalan ketujuh, Allahi. Penggalan ke-8, illa. Penggalan ke-9, al-haqqa. Penggalan ke-10, qada. Penggalan ke-11, jitu. Penggalan ke-12, kum. Penggalan ke-13, bi. Penggalan ke-14, bayyinatin. Penggalan ke-15, min. Penggalan ke-16, rabbikum. Penggalan ke-17, fa. Penggalan ke-18, arsil. Penggalan ke-19, ma'i. Penggalan ke-20, ya. Penggalan ke-21, Bani Israil. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 105 bagian 1 penggalan 1 sampai 9. Penggalan pertama, haqiqun. Bentuknya KBSL. Cirinya kata benda. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri SL-nya sesuai pola dan makna. Akar katanya haqqo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya dapat kita temukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 106. Artinya yang patut atau wajib. Penggalan kedua, ala. Bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ketiga, an. Bentuknya huruf bermakna, berfungsi memfathahkan huruf akhir KKSAD setelahnya. Artinya bahwa. Penggalan keempat, la. Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan kelima, aqula. Bentuknya KKSAD, aslinya aqulu. Karena huruf an sebelumnya, maka aqulu menjadi aqula. Ciri KKSAD-nya ada alif di awal kata dan dhammah di akhir kata. Pelakunya ana, akar katanya qala, menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dan poin 2. Kaidah huruf sia poin 5 di mana dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata
berubah menjadi alif. Polanya fa'ala artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Aku sedang akan berkata. Penggalan ke-6, ala bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-7, Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-8, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-9, al-haqqa, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya haqqo, karena ada alif lam menjadi al-haqqo. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya haqqo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 106 kebenaran. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 105 bagian 1, wajib atasku untuk tidak mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali kebenaran. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 105 bagian 2 penggalan 10 sampai penggalan 16. Penggalan 10, qada. Bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan 11, jitu. Bentuknya KKL, ciri KKL-nya tu di akhir kata, pelakunya ana, akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siyah poin 4, di mana dalam KKL setelah dibuang ciri KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola fil atau kasroh sukun. Maka tambahkan huruf ya di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Polanya fa'ala artinya dapat kita temukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 95, yaitu aku telah datang. Penggalan 12, kum, bentuknya kata ganti, objek, artinya kalian. Penggalan 13, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan 14, bayyinatin, bentuknya KBPA objek tunggal. Aslinya bayyinatan. Karena huruf jar berubah menjadi bayyinatin. Karena ada pertukaran harkat menjadi bayyinatin. Ciri kata bendanya huruf jar, tanwin, dan tamarbuto. Ciri PA-nya sesuai pola. Ciri objek tunggalnya kasroh tain. Akar katanya bayana menjadi bana. Berlaku kaidah 1 huruf siyah poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya dapat kita temukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 76, yaitu keterangan. Penggalan ke-15, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-16, rob bikum, bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, robbi, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, kum, merupakan kata ganti. Robbi, bentuknya kata KBKK tunggal. Aslinya robba, karena ada huruf jar menjadi robbi. Karena bermajmu menjadi robbi. Ciri kata bendanya tanwin di akhir, huruf jar di awal. Ciri objek tunggalnya fathah tain, akar katanya robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun.
Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 136, Tuhan. Kum adalah kata ganti milik, artinya kalian. Arti dari kata majmu' rabbikum adalah Tuhan kalian. Lanjutan uraian Quran surah Al-A'raf ayat 105 bagian 2, yaitu penggalan 17 sampai 21. Penggalan 17, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-18, KKV. Ciri KKP-nya sukun di akhir. Berasal dari KKSAD tursilu. Proses jadi KKP, buang ciri KKSAD-nya tu, kemudian tambahkan alif penolong, harkatnya sesuai harkat pola kata kerja. Sukunkan huruf terakhir, menjadi arsil. Pelakunya anta, akar katanya rosila, pola kata kerjanya af'ala. Ada di Munawir halaman 455 yang artinya engkau lepaskanlah. Penggalan 19, ma'i. Bentuknya huruf bermakna, aslinya ma'a, karena ada ya setelahnya, maka ma'a berubah menjadi ma'i. Artinya bersama. Penggalan 20, ya, bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan 21, Bani Israel, bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, Bani, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, Israel, yaitu kata benda nama. Bani, bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya Banina. Kemudian ya kasroh memberikan harkatnya kepada nun sukun dan ya-nya menghilang sebagai huruf sia, maka menjadi manina. Kemudian bermajmu, nanya menghilang sehingga menjadi bani. Ciri kata bendanya sesuai kamus, akar katanya bana, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ibnu, pola kata benda tunggalnya if'alu, pola kata benda jamaknya fa'lina. Artinya dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 73, yaitu anak laki-laki. Israel adalah kata benda nama, artinya Israel. Arti kata majmu' dari Bani Israel adalah anak laki-laki Israel. Arti Quran surah Al-A'raf ayat 105 bagian 2, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa keterangan atau bukti nyata dari Tuhan kalian, maka engkau lepaskanlah Bani Israel bersamaku. Arti keseluruhan Quran surah Al-A'raf 105, wajib atasku untuk tidak mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali kebenaran. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa keterangan bukti nyata dari Tuhan kalian, maka lepaskanlah Bani Israel bersamaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu ya, masih banyak salah. Nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bu Elieta Warni Lubis setelah melihat ayat ini? Senang juga Bu ya, walaupun belum ini. Merasa senang juga walaupun belum maksimal, belum ini. Belum apa? Kegiatan sehari-hari Bu Elieta Warni Lubis apa sekarang? Ini ada Bu ya. Ibu rumah tangga aja? Iya. Jadi setiap hari kegiatannya baca Quran aja, belajar dan Ya, Bu ya. di rumah ya. Mudah-mudahan punya banyak waktu dan bisa istiqamah bersama Quran ya, Bu. Iya, Bu Sekarang ya. baca Quran sudah mulai paham ya? Sedikit, Bu ya. Sedikit. Iya. Mudah-mudahan bisa makin lama makin banyak ya, Bu ya. Iya, insya Allah, Bu ya.
Kalian Ibu punya semangat yang kuat sekali ya, sampai bisa pergi ke Solo belajar khusus ya. Iya, Ya. Bu. Mudah-mudahan di pertandingan itu Bu Warni ya. Insya Allah, Bu ya. Baik, makasih Bu Warni ya. Sama-sama. Mudah-mudahan tetap bersama Al-Quran. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 105 yang sudah dibawakan oleh Ibu Eli Tawarni ya, lintas. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikun, patut tadi ya, pantas wajib. Hakikun, pantas wajib. Ala Allah aku, atas aku bahwa akulah aku berkata. Berkata Allahi atas Allah, kata dia bahwa tidak aku berkata atas Allah illa kecuali al-haq, benar. Jadi kita tidak akan berkata atas nama Allah kecuali yang benar-benar saja. Kalau kita yang nggak jelas, nggak tahu, kita tidak akan berkata tentang Allah. Jadi wajib bagiku berkata atas Allah, tidak bagiku ya, tidak berkata bagiku kecuali yang hak. Qad ji'tukum, sungguh ji'tukum, kena dabi ya, membawanya. Sungguh aku telah membawa bayyinatin min rabbikum, keterangan yang nyata dari Tuhan kalian kepada kalian. Ji'tukum, membawa kepada kalian bayyinatin, keterangan yang nyata min rabbikum dari Tuhan kalian. Wa arsil, maka bebaskanlah, engkau bebaskanlah ma'iyya bersamaku Bani Israel. Bani Israel itu Bani Israel ya, jadi turunan Israel, turunan Bani Israel ini. Jadi Nabi Musa pada orang Bani Israel agar dibebaskan semuanya Raja Mesir ya, Firaun, agar dibebaskan Bani Israel bersama dia. Baik Bapak Ibu semuanya, diterangkan oleh Pak Sanun ya. Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-A'raf ayat 105, mungkin karena kita sama-sama belajar, ada hal-hal mungkin yang salah sebut, salah kata, salah ucap, atau yang tidak terbaca, kami mohon katakan itu maaf ya sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Pak Deddy Nugraha sebagai moderator, kami kembalikan. Silakan Pak Deddy. Ya, ya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah uraian Al-Quran berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.